tujuannya ada apa? Ada hal Sampai yang berkunjung ke ruang MBK, ada keperluan? ada Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan, jadi butuh bantuan Ibu. Oh, ada sesuatu yang disampaikan ya. Kalau begitu ini masalah apa? Pribadinya atau dengan masalah apa? Masalah pribadi. Masalah pribadi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan mungkin kita berdoa dulu ya sesuai dengan keyakinan. Siapa yang mau pimpin? Kita Saya. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini, sudah datang berkunjung ke ruangan Ibu. Kemudian ini masalah yang disampaikan tentang masalah pribadi kan tadi. Berarti kita akan melaksanakan masalah apa itu kalau boleh tahu? Masalah pribadi sekali atau bagaimana? Pribadi sekali. Memang perlu untuk dilakukan kegiatan konseling. Ya perlu. Kalau begitu Ibu sampaikan bahwa kegiatan konseling ini ada beberapa langkahnya, kemudian ada beberapa hal yang perlu Ibu minta tolong sama Ananda. Mungkin Ananda boleh terbuka, bicara jujur seperti itu ya. Kalau ada hal yang disampaikan, sampaikan secara terbuka. Tapi sebelum itu, apakah sudah nyaman dulu di situ? Nyaman. Oke, begitu. Silakan ya. Kita lanjutkan lagi, boleh? Boleh. Jadi tadi apa yang ingin disampaikan, ada masalah apa? Atau ada yang disampaikan bagaimana? Masalah tentang pembelian. Tentang apa? Pembelian. Pemulihan dari apa, rasa apa? Rasa trauma, rasa percaya diri, atau rasa ingin tambah, atau rasa apa? Rasa trauma dan rasa tidak percaya diri. Oh, trauma terhadap kepercayaan diri. Ya. Oke. Kalau begitu, apakah kita boleh melanjutkan lagi? Ya. Sudah siap untuk melanjutkan kegiatannya? Ya Bu. Oke, sabar ya. Oke, pada hari ini Ananda ingin menyampaikan tentang masalah kepercayaan dirinya yang kurang. Ya Bu. Kalau boleh tahu, kenapa bisa nak? Misalkan saya berpendapat menjawab jawaban seperti yang dikasih oleh guru saya salah menjawab, terus dibully sama teman sekelas saya. Oh, pernah dibully? Ya. Kapan itu kejadiannya? Sudah lama atau lama. Sudah lama. Jadi kemudian terus Bikin trauma. diejek. Berapa kali itu diperlakukan seperti itu? Sering atau jarang? 2-3 kali. 2-3 kali, sering. Jadi dengan kejadian itu menimbulkan rasa tidak percaya diri. Ya, trauma. Terus apa lagi nak? Coba disampaikan lagi apa? Rasa trauma dengan yang tidak berani berpendapat, tidak berani bicara. Jadi semenjak itu Ananda Leon sudah tidak berani berpendapat di depan umum. Ya. Kemudian untuk kenapa Leon ingin mengobati itu, ingin mengatasi itu? Apakah ingin berubah atau apa? Supaya berubah juga Bu, supaya bisa berpendapat, supaya lebih percaya diri juga. Jadi Leon sekarang kesini supaya bisa lebih percaya diri. Ya Bu. Dengan mengobati rasa-rasa traumanya itu. Ada hal lain lagi nak yang ingin disampaikan tentang kepercayaan dirinya? Itu saja mungkin Bu. Tidak ada lagi. Bagaimana hubungannya di kelas? Teman-temannya, bagaimana hubungannya dengan guru? Bagus. Lumayan. Bagaimana dengan teman-temannya di kelas? Bagus. Tidak terlalu. Tak terlalu. Kenapa? Coba diceritakan lagi. Karena itu tadi Pernah diejek, kemudian itu menjadi rasa trauma sampai sekarang kadang merasa tidak percaya diri. Jadi ingin sini datangnya. Kalau begitu Ibu akan memberikan, kalau berdasarkan analisis masalah yang Leon hadapi, berarti mungkin Ibu akan memberikan layanan konseling tentang instruksi diri. Leon sudah tahu apa itu instruksi diri? Boleh. Kalau begitu Ibu jelaskan ya. Jadi self instruction atau instruksi diri, di mana Leon sendiri yang bisa mengontrol diri Leon, menginstruksikan diri Leon. Ketika ada hal yang negatif muncul, kemudian Leon sendiri yang bisa memberikan hal positif. Kira-kira saat menyampaikan pendapat, apa hal yang ada di benak Leon saat menyampaikan pendapat?
kejadian rasanya ingin menyampaikan, kemudian ada yang menghantui atau bagaimana, atau ada perkataan lain? seperti rasa menghantui, kayak misalkan salah lagi, Takut dibully salah lagi. takut salah, takut dibully, Ya. tapi rasanya ingin menyampaikan sesuatu, tapi terngiang-ngiang rasa bulinya, rasa apanya, Rasa rasa tidak- takut salah, ya. seperti itu. Jadi ada yang menghantui, bahwa akhirnya kemudian Leon mengundurkan diri lagi, akhirnya tidak jadi tampil lagi, seperti itu. Oke, terus ada lagi nak? Itu mungkin saja. Oh, itu saja. Oke, kalau begitu berarti di sini ibu akan kasih ya tabel untuk Leon isi. Coba dituliskan nak. Di sini ada tabelnya, tabel instruksi diri, pikiran yang muncul, kemudian instruksi diri. Bisa ya bekerja ya? Ini ada pulpennya ibu. Kira-kira sebelum Leon bekerja, kira-kira saat pikiran itu muncul, kalau ibu ajarkan saat itu muncul, boleh enggak Leon bisa memperhatikan bahwa saya yakin bisa? Bisa? Apa kira-kira kata? Ada atau hal lain yang lebih menarik? Atau saya pasti bisa menyampaikan pendapat? Bisa? Bisa. Berarti ditulis ya di situ, instruksi dari ibu, coba ditulis. Coba ditulis di situ, saya yakin bisa. Tabel instruksi diri positif. Sudah? Sudah ada hal lain lagi? Ya, ya. Ingat lagi nih, apalagi yang biasa terlintas saat ingin menyampaikan sesuatu. Sudah? Ya. Boleh ibu cek. Di sini ada rasa takut salah, mengemukakan. Oke, instruksinya adalah saya yakin Pasti bisa. pasti bisa. Ya, jadi saat Leon ingin menyampaikan sesuatu, rasa pikiran negatifnya, rasa traumanya coba dilawan seperti itu. Karena untuk kenapa? Dengan begitu Leon akan meningkatkan lagi rasa percaya dirinya, supaya Leon bisa yakin akan kemampuan dirinya. Leon memiliki rasa optimis, kan? Leon memiliki rasa objektif, bahwa segala sesuatu itu pasti bisa diatasikan. Kemudian akhirnya Leon bisa menjadi bertanggung jawab, kemudian akhirnya bisa menyampaikan pendapatnya. Ada hal lain lagi nak? Itu mungkin saja. Ya, tidak ada. Berarti di sini rasa percaya dirinya yang ditingkatkan. Ya. Jadi di sini ibu mengenai self instruction, apakah perlu ibu tambahkan penjelasan tentang self instruction, instruksi diri, atau bagaimana? Mungkin bisa tambahkan sedikit. Oke, jadi di sini tadi kan sudah ibu jelaskan di awal bahwa tabel instruksi diri di sini atau biasa disebut self instruction, di sini ada pikiran yang muncul, kemudian ada instruksi diri. Saat Leon ingin mengemukakan pendapat, Leon harus menginstruksi diri Leon bahwa saya yakin pasti bisa. Coba bisa. Saya pasti bisa. Dalam hatinya coba dipraktekkan. Saya Saya pasti bisa. Pasti bisa. coba lebih tegas lagi. Saya yakin pasti bisa. Coba lebih keras lagi, lebih semangat. Saya yakin pasti bisa. Lagi. Saya yakin pasti bisa. Oke. Kemudian itu sudah dihafal kan? Saya yakin pasti bisa. Oke. Coba diingat. Jadi saat Leon ingin menampilkan ingin mengemukakan pendapat, kira-kira saat ada rasa takut dibully, takut diejek, rasa tidak berani lagi, apa yang harus Leon katakan? Coba.
Saya yakin pasti bisa. Berarti saat pikiran itu muncul, Leon harus mengatakan kata-kata positif itu ya. Saya yakin pasti bisa. Oke deh, terima kasih ya. Coba dikasih pertegas lagi. Kudu ulang lagi. Saya Tegas lagi. Ya. Saya yakin pasti bisa. Oke. Bisa lebih tegas lagi. Saya yakin pasti bisa. Oke deh, bagus. Ya, ini nanti Ibu akan kasih ya. Saat Leon menghadapi itu, katakan bahwa instruksi dirinya saat ini mengungkapkan pendapat saya yakin pasti bisa. Ketika rasa terngiang-ngiang untuk mengungkapkan pendapat, rasa bulinya muncul, rasa takut dibully, rasa takut salah, rasa segala sesuatu kecemasan yang muncul seperti tadi Leon katakan, jadi Leon harus katakan bahwa saya yakin pasti bisa. Sepakat ya? Oke deh. Kemudian apakah ada hal lain lagi nak yang disampaikan? Mungkin itu masalah percaya diri saya dan takut trauma yang dibully saya. Tapi sejauh ini bagaimana perasaannya? Masih perlu Ibu tambahkan lagi kata-kata atau bagaimana? Sejauh ini atau sudah cukup? Sejauh ini sudah membaik, berkat konseling dari Ibu. Oke, alhamdulillah. Berarti tinggal Leon yang mempraktekkan kan? Ya Bu. Kemudian bagaimana? Tadi Ibu sampaikan bahwa coba Leon, bisa tidak Leon menyampaikan kesimpulan pertemuan hari ini? Ada hal lain yang ingin tambahkan? Cukup? Coba saya tanya lagi ya, apakah ada lagi? Silakan kemukakan. Ada hal lain yang sampaikan? Tidak ada. Oke. Kemudian ingat ya, coba. Tadi instruksinya bagaimana? Sudah diingat? Sudah Bu. Oke. Jadi bagaimana pertemuan hari ini menurut Leon? Apakah ada hal yang perlu ditambahkan atau bagaimana kesannya mengikuti proses konseling ini? Kesan saya mengikuti konseling ini, perasaan saya lebih membaik, lebih tenang, dan juga lebih percaya diri sedikit. Berarti nanti kalau Leon sudah berhasil mempraktekkan ini nanti, Leon boleh kasih tahu Ibu ya. Kalau memang Ibu perlu tambahkan lagi, boleh Leon datang ke sini. Pintu ruang BK Ibu selalu terbuka. Sebelum Leon meninggalkan tempat, Ibu akan kasih lembar ya untuk penilaian Ibu. Ini ya. Ini coba diisi. Tak tolong. Sudah bisa di situ. Kalau orang tua di rumah bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang aktivitas apa? School tidak ada? Sudah. Fokus ya, mau belajar? Sudah? Lembaran keduanya? Itu tinggal di checklist saja ya. Semuanya di checklist. Sudah? Checklist dibaca baik-baik. Oke, terima kasih. Jadi Ibu sampaikan lagi ya, bahwa kegiatan ini apa yang Ibu sampaikan pada hari ini tidak berjalan lancar kalau Leon tidak bisa mengatur, menginstruksi diri Leon sendiri ya kan. Tapi kan namanya orang belajar pasti ada pelan-pelan. Kalau ada lagi nanti ada kendala boleh lagi datang ke sini. Kemudian itu untuk apa? Supaya Leon bisa lebih berprestasi lagi, karena saya lihat Leon sudah berprestasi tapi rasa ternyata di kelas jarang mengungkapkan pendapat karena itu ya alasannya. Oke, kalau begitu pertemuan kita Ibu rasa cukup ya hari ini atau hal lain lagi? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu silahkan dipimpin doa. Keyakinan ya. Iya. Siapa yang pimpin Leon ya? Saya Bu. Coba belajar. Saya yakin pasti bisa. Ayo bisa. Sebelum mengakhiri
sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih ya, sudah hadir. Ya, kalau